Kami guru penggerak angkatan 10 dari kecamatan lain Kabupaten Lombok Timur dengan semangat mendorong melangkah maju membawa perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juharni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Kalijaga Timur, Kecamatan Aikemel, Kabupaten Lombok Timur. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah tempat saya bertugas, SD Negeri 3 Kalijaga Timur, dengan Bapak Lalu Muslihin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Guru? Napi kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat nggih. Mohon maaf nih Bapak yang menyita waktunya ini nggih untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait tugas Tiang selaku guru penggerak angkatan 10 negeri dalam pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin atau di instansi-instansi sebelumnya ya nggih. Nah, apakah bisa kita mulai wawancara niki? Silakan. Oh, nggih. Nah, ini pertanyaan Tiang yang pertama nih Bapak. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, Kasus bagaimana Bapak melakukan identifikasi kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral? terkait dengan kasus apapun itu ya, katakan di sebuah sekolah. Yang pertama ya kasus ini harus kita identifikasi dulu ya. Kita pilah-pilah kasusnya berapa, kasusnya berapa, apakah jaga guru atau jaga siswa atau mengukur lingkungan sekolah. Itu yang kita identifikasi dulu, belum kita mencari solusi dari permasalahan yang ada di situ. Berarti yang Bapak lakukan artinya mengidentifikasi dulu ya kasus-kasusnya ya. Nanti di kasusnya menyangkut siswa saja, apakah menyangkut guru saja, atau menyangkut guru siswa, atau bahkan mungkin menyangkut terkait dengan wali murid misalnya, atau stakeholder yang lain. yang terkait dengan dilema etika itu kasusnya. Nah, apalagi ini terkait dengan dilema etika, ini adalah bukan kasus benar salah kan begitu ya? Ya, bukan benar salah yang gampang kalau digunakan bukan hitam putih lah gitu. Tapi kalau kasus dilema etika itu kan kasus atau masalah yang muncul yang kadang-kadang dua-duanya sama-sama benar. Iya, benar. Seperti itu ya. Cuma masalahnya yang perlu kita identifikasi ya, kita analisa itu adalah apakah sisi benarnya itu kira-kira mana yang lebih urgent ya, untuk segera kita ambil tindakan. Berarti setelah mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika ataukah bujukan moral itu kebermanfaatannya yang kita lihat ya. Persis ya, sisi positifnya di mana, sisi negatif ada kurang di mana, sisi manfaatnya apa saja itu yang kita analisis, kemudaratannya apa, nanti kita pertimbangkan aja mana yang sisi positifnya lebih tinggi atau lebih banyak yang diambil. Ya. Baiklah. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan ini. Jadi kedua kasus ini sama-sama mengandung nilai kebenaran dan nilai kebajikan. Jadi bagaimana dalam pengambilan keputusannya? Secara umum dulu ya,
kasus apapun kita sudah identifikasi dalam mengambil keputusan itu. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengabaikan komunikasi dengan para pihak, juri ya, bahkan mungkin siswa juga kita tanya kira-kira apa sih maunya. Nah, ketika nanti ada dua kasus yang Sama-sama. sama-sama katakanlah sama-sama inti cemerlang misalnya, nah ini yang kita perlu pertimbangkan di sini. Itu tadi ya, sisi manfaatnya, kemudaratannya. Ketika kita mau mengambil keputusan, di sini kita ajak teman yang lain, artinya kita menyerap mungkin ada inspirasi atau aspirasi dari teman-teman bahkan siswa gitu yang nanti bisa kita ambil untuk kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Berarti melihatnya dari kebermanfaatnya, manfaatan mana yang lebih dampaknya lebih banyak gitu ya, positifnya itu yang diambil gitu ya. Bisa dirasakan oleh banyak pihak. Iya. Tapi setelah dilakukan komunikasi dengan sesama warga sekolah gitu. Tentunya diawali dengan dari akar permasalahannya, harus apa, dari mana dia mampu. Gitu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Niki Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan seperti apa yang sudah dilakukan? Nah, itu tadi yang pertama, setelah kita analisa itu kasus, itu kira-kira titik masalahnya di mana, kemudian apa sih yang diinginkan nanti dan dalam kasus itu sendiri ya, apa yang kita harapkan nanti dalam kasus. Nah, untuk ini langkah-langkah pertama itu kita tidak boleh lepas dari komunikasi ya, dengan pihak lain. Jadi kita tidak mentah-mentah jadi pimpinan terus semena-mena keputusan kita. Di sini kita komunikasikan ya, kita serap kira-kira mungkin ada teman-teman guru ya, atau pihak lain yang punya pengalaman ya, dan kalaupun tidak mungkin mirip-mirip ya, itu mungkin juga tidak tertutup kemungkinan teman-teman guru yang lain juga punya kompetensi yang lebih dari kita gitu kan, terkait dengan hal ini yang perlu kita serap. Berarti langkah-langkahnya itu artinya memberdayakan warga sekolah gitu ya. Dengan nah nih pertanyaan yang terakhir ini Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan terutama tentang dilema etika? Jadi dari banyak kasus yang kita hadapi, jadi pembelajaran apa yang bisa kita petik, ya, banyak hal yang bisa kita petik. Antara lain itu satu, jangan pernah mengabaikan komunikasi. Mengambil komunikasi ya, baik dengan teman guru ya, dengan stakeholder yang lain ya. Itu intinya. Kalau bagi saya jangan pernah lepas dari komunikasi apapun permasalahannya ya, mari kita berbagi ya, lewat cara itu dengan sendirinya nanti ada solusi yang bisa kita temukan. Itu barangkali yang bisa Sangat luar biasa ya, dalam pengambilan keputusan ternyata banyak seninya ya gitu. Betul, sebagai pimpinan, tapi tetap kita tidak bisa mengambil keputusan katakanlah secara kasarnya saya napruk kita sendiri, tidak bisa. Tetap Walaupun kita sebagai seorang pemimpin harus mendengarkan masukan. intinya keputusan itu ada di wewenang kita, namun dalam pengambilan keputusan itu tetap kita menyerap pendapat saran dari orang lain, walaupun ya kan di antara sekian banyak teman macam-macam karakternya gitu, tapi sehebat apapun salah seorang guru juga tidak bisa semuanya kita terima begitu saja, atau katakanlah kita anggap
Mungkin ada menganggap ini orangnya bisanya ngomong aja, nggak bisa juga seperti itu. Mungkin dari apa yang pernah dia sampaikan kepada kita ya, walaupun kita anggap dari segi kompetensi dia lemah, tapi kita tidak bisa abaikan itu ya. Tetap kita hargai ya, tetap kita harus bisa menggali apa sih yang bisa kita ambil dari pendapat-pendapat mereka. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas waktunya nggih, atas jawaban-jawaban apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa mengikuti atau mengambil contoh dari apa yang sudah dilakukan Bapak dalam pengambilan keputusan baik terhadap rekan guru maupun dengan anak-anak, terutama karena masih sebagai seorang pendidik. Mudah-mudahan ke depannya menjadi jauh lebih baik lagi. Sekali lagi ya, kalau itu baik silakan diadopsi ya, tapi kalau dirasa itu kurang pas atau mungkin menurut ibu sendiri ini kurang pas ya jangan silakan dipilah mana. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sudah bersedia menemani tiang berwawancara terkait dengan pengambilan keputusan terkait juga dengan tugas yang selaku calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa tiang praktikkan ke depannya apa yang disampaikan tadi, dan juga mungkin dari pengalaman-pengalaman teman-teman kepala sekolah juga yang lain, kepala sekolah yang lain juga nanti bisa menjadi panduan bagi kita ke depan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Juharni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Kalijaga Timur, Kabupaten Lombok Timur. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2 Kalijaga. Beliau merupakan Ketua PKG Gugus 3 Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala ini merupakan Kepala Sekolah SDN 2 Kalijaga, Ibu Hadijah SPD. Terima kasih atas waktunya Bunda, dan mohon maaf beberapa menit ke depan yang mengganggu waktunya untuk melakukan wawancara terkait tugas saya selaku guru penggerak yang sekarang. Nah, sini saya akan bertanya dengan Ibu terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin, baik sebelumnya ataupun sekarang. Tatkala nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut Ibu tidak ingin dijawab juga tidak apa-apa. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Bisa kita mulai? Silakan. Terima kasih sekali lagi. Nah, ini kita langsung aja kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Sudah diperkenalkan, tapi saya perlu kembali mungkin sebagai dasar nanti menyelesaikan tugasnya itu. Saya bertugas di sini, Bu Hadijah ya, bertugas di sini baru 1 tahun dan baru 2 tahun juga sudah masuk tahun kedua menjadi kepala sekolah. Nah, ini terkait pertanyaannya bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang tergolong dilema etika. Ya. Baik, sesuai pengalaman saya selama ini memang betul banyak sekali kasus-kasus yang
sulit kita selesaikan terkait ini yang dilema. Ada dilema etika itu kan benar dan benar. Nah, ini mengidentifikasi itu ya perlu ilmu juga. Jadi dari pengalaman selama ini menjadi kepala sekolah dan selama kurang lebih 18 tahun menjadi guru, betul banyak sekali kasus yang tergolong dilema etika ini. Jadi perlu diidentifikasi. Bagaimana mengidentifikasi ini? Ya kita tidak menggolongkan permasalahan itu berdasarkan sumbernya. Jadi ada yang terkait murid, ada yang terkait guru, ada yang terkait dengan masyarakat. Nah, jadi berdasarkan itu kami berupaya untuk mengidentifikasi sehingga nanti kita bisa memutuskan mana yang harus kita ambil dalam memutuskan permasalahannya. Demikian. Berarti menurut Ibu kasus itu diidentifikasi dulu ya, apakah bersumber dari murid, Iya, guru, sumber dan orang tua murid atau masyarakat ya. Betul. Baru mungkin nanti mana yang lebih urgent, mungkin itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Betul. Ya, baiklah pertanyaan yang selanjutnya Niki Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam pengambilan keputusannya? Jadi sesuai yang tadi, ini kan benar semua. Jadi dalam mengambil keputusan itu tentu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Ya, terkait stakeholder di sekolah atau di masyarakat. Nah, nanti itu kita akan memutuskan itu berdasarkan urgennya, yang terpentingnya atau yang paling harus kita dahulukan. Itu pertama. Yang kedua juga akan kita pertimbangkan dari biaya, dari sosiokultur yang ada di masyarakat dan di sekolah juga, tergantung kasus tersebut. Jadi kita akan mendahulukan permasalahan atau kasus itu akan kita selesaikan atau kita putuskan berdasarkan. Jadi butuh tidak terkait juga warga sekolah. Jadi itu dasar kita untuk memutuskan. Iya, saya sudah bisa menarik kesimpulannya dari pengambilan keputusan yang selama ini dilakukan ada dipertimbangkan berdasarkan manfaat mudaratnya ya. Jadi mana yang lebih urgent terlebih dahulu diselesaikan, tetapi artinya kemaslahatannya untuk seluruh warga sekolah. Jadi baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bunda, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Baik. Jadi pertama ya, untuk pengambilan keputusan itu tentu kita bersama warga sekolah itu berdiskusi, terus dilanjutkan dengan dalam diskusi itu banyak hal yang akan kita bicarakan, pertimbangkan untuk kedepannya, apakah keputusan yang akan kita ambil itu seperti tadi kemanfaatannya maksimal, terus
siapa-siapa yang akan melaksanakannya juga itu kita diskusikan bersama teman-teman terkait dengan apa keputusan yang akan kita ambil, karena yang akan melaksanakan suatu keputusan di sekolah itu tentu kita bersama dan harus juga diketahui oleh semua pihak, karena yang akan melaksanakan kita juga. Berarti setiap melakukan keputusan langkahnya adalah melakukan komunikasi atau musyawarah gitu ya, berdasarkan hasil musyawarah tersebut bersama-sama untuk mempertanggungjawabkan hasil daripada kesepakatan bersama. Iya. Sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus terutama dilema etika ini? Oke, yang paling efektif ya. Yang paling efektif. Jadi ini kan kembali tentang dilema etika. Jadi yang hal yang apa namanya yang terkait efektif untuk pengambilan keputusan ini ya tadi seperti tadi kita pertimbangannya itu dari segi kemanfaatannya, juga dari segi yang melaksanakannya untuk menerima keputusan itu. Jadi itu tetap harus menjadi pertimbangan utama. Dan nah tadi kemudaratan itu kita, kemanfaatan dan kemudaratannya itu tentu menjadi pertimbangan. Itu harus karena ya ini kan keputusan yang akan kita ambil bagus-bagus semua, tetapi itu akan yang akan menjadi pertimbangan itu apa kelebihan kekurangannya dari masalah yang akan kita putuskan. Berarti dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam kasus-kasus dilema etika berarti dipertimbangkan mana yang lebih bermanfaatannya itu ya. Baiklah, untuk selanjutnya Niki, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terutama sama ya dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya pertama ya kemampuan atau pengetahuan kita sebagai yang akan memutuskan itu juga sangat berpengaruh, terutama pemahaman kita tentang satu masalah itu sangat berpengaruh, juga pemahaman guru-guru kita, karena mereka akan merespon ini, itu merupakan tantangan kita. Jadi ini baik, misal ya, jadi memutuskan ini tentu ada berbagai pendapat. Nah sehingga dalam menengahi itu satu tantangan buat kita, dan memberikan pemahaman kepada guru-guru kita itu perlu ilmu juga. Jadi itu tantangannya. Nanti menurut Ibu tantangannya harus tarik kesimpulan mengetahui ya karakter daripada semua guru-guru yang ada di sekolah. Nah, guru merupakan partner kita dalam menjalankan tugas ya sebagai pimpinan sekolah ya, tidak terlepas dari itu ya. Jadi kemudian setelah kita ketahui masing-masing karakter sehingga kita paham bagaimana cara mengatasinya. Untuk selanjutnya nih, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas khususnya kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang Ibu jalankan? Mengenai masalah dilema etika, masalah itu kan kita tidak tahu kapan munculnya. Betul. Jadi tetapi kami di sini khususnya di SD 2 kita setiap sebulan sekali itu di akhir bulan kami punya satu kegiatan, yaitu evaluasi kegiatan bulanan. Jadi semua kegiatan, program kegiatan yang sudah kita laksanakan itu kita evaluasi setiap akhir bulan. Nah, mengenai masalah dilema etika ini, kita kan tidak tahu kapan munculnya. Seandainya pun muncul, kami tetap berusaha untuk langsung menyelesaikannya. Dan karena kasus-kasus dilema etika ini biasanya ya
memang harus cepat diselesaikan. Biasanya kalau tidak cepat diselesaikan akan merembet. Pasti ada saja di belakang itu nanti muncul masalah baru lagi. Jadi kalau ada masalah kasus atau masalah apapun, kami di SD 2 ini khususnya langsung saja kami selesaikan. Seandainya pun tidak bisa diselesaikan, kami akan meminta bantuan ke atasan sehingga cepat terselesaikan. Benar-benar sekali. Berarti Bunda dalam artinya memang masalah atau kasus itu tidak mungkin kita jadwalkan. Kalau masalah atau kasus itu datang segera mungkin diselesaikan. Mungkin nanti bisa sering-sering kan Ibu juga ada H3S ya, pulang dari kepala sekolah mungkin bisa sharing ya, mungkin pernah mengalami peristiwa atau kasus yang sama. Juga kan ada atasan kita ya, walaupun mungkin bisa sharing dari teman-teman kita nih. Nah, ini tinggal 2 pertanyaan lagi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti dilema ini? Tentu ya, kita bukannya karena kita manusia biasa ya, tentu perlu dukungan, juga perlu bantuan gitu. Apalagi saya sebagai kepala sekolah yang baru, dalam hal ada masalah atau kasus dilema etika ini, itu adalah hal yang agak rumit saya bilang menurut pribadi saya. Jadi saya sangat perlu bantuan dari rekan-rekan. Jadi ketika ada satu masalah itu saya perlu bertanya, perlu meminta pertimbangan kepada siapa? Kepada semua guru-guru juga yang senior, kepada pengawas, kepada atasan kita Pak Kanit, atau teman-teman kepala sekolah di kelompok, di gugus, di K3S. Itu semua merupakan saya anggap sebagai orang yang bisa memberikan bantuan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tersebut. Sekali berarti banyak sekali ya yang bikin keputusan. Ternyata menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya Bunda. Dalam memutuskan sesuatu kasus harus artinya tidak kita mengedepankan keputusan kita sendiri, harus berdasarkan misalnya komunikasi dengan rekan-rekan, di mana satu sekolah ya, bisa juga seperti tadi dengan K3S atau pengawas, bahkan Kanit ya di atas kita yang memimpin atau mengarahkan kita gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bunda, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam pengambilan keputusan yang termasuk di kasus ini? Baik, di sini ya, berdasarkan pengalaman kemarin ini di tahun yang sama ini kami banyak sekali kasus ini yang membuat kita bertambah kekuatan, bertambah ilmu terutama, sehingga membuat kita semakin kuat, punya pengalaman untuk melanjutkan pelayanan kita di sekolah. Jadi dari pengalaman selama ini banyak hal yang bisa kita petik, hikmahnya banyak, dan terutama pengambilan keputusan ini merupakan pelajaran juga yang bisa kita sebagai pijakan kita ke depannya. Jadi, alhamdulillah banyak sekali pengalaman itu akan menguatkan kita intinya. Ya benar sekali apa yang disampaikan sama Bunda. Berdasarkan pengalaman itu kita menjadi lebih bijak, lebih dewasa. Jadi itu sebagai pembelajaran untuk kedepannya dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Bunda atas waktu yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini
dapat yang terapkan tatkala nanti mendapat kesempatan menjadi pemimpin pembelajaran seperti Bunda di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bunda. Sama-sama, semoga Ya. sukses. Ya. Demikian tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SD 2 Kalijaga, Ibu Hadijah SPD. Ya, beliau merupakan ketua PKG dan menjadi pusat sekolahnya menjadi pusat kegiatan bagi guru, khususnya kami di gugus 3 Kalijaga, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bunda. Sukses. Oke. Alhamdulillah, bayi.